Road trip kali ini diawali dengan odometer mobil yaitu 90.388 km dan berakhir di 93.787 km. Jadi total jarak yang ditempuh yaitu 3.399 km. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Doyan Plesiran Nusantara. Dan di video kali ini aku akan melakukan road trip dari Karawang, Jawa Barat menuju ke Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Gerbang tol Cikampek Utama 1 pukul 23 jam 11 ini. Kita ngetap yang pertama ya. Berapa? 27.500 kan saldo belum masuk ya? 27.500 meter pertama. Oke teman-teman, ini aku mau istirahat dulu di KM 166 di daerah Cirebon. Perjalanan ke Banyuwangi masih jauh banget, jadi butuh istirahat dulu, mau bobo dulu karena udah jam 12 lewat. Katanya udah ngantuk. Bawa kasur. Kita juga bawa kasur, jadi bisa tidur serasa di hotel bintang 5. Enggak, itu bisa selonjoran kan? Mantap enggak? Mantap enggak? Nah, tadi semalam aku nginep di sini, KM 166. Oke, kita akan lanjut perjalanan pukul 5.13. Tuh, masih agak gelap. Sekarang ini udah tanggal 27 Desember 2025. Kemarin berangkatnya tanggal 26 Desember 2025. Jadi H+1 road trip. Tapi 26-nya itu malam ya, jam 10 dari Karawang. Oke, masuk rest area 275A untuk misi BBM dulu. Ini udah pukul 6.29. Kendaraan kecil di sini. Bensin pertama kali. Pertama? Iya, pertama 200 saja. 200 ya. Maju dikit lagi ya Mbak? Hah? Maju dikit lagi. Emang dikit lagi. Tangki kanan. Dari Karawang kita baru isi bensin ini di mana? Purwokerto kali. Ternyata pas di KM 344 mobil kita mengalami sedikit trouble ya guys. Nih AC awalnya kurang dingin, pas dicek ternyata fannya nggak muter. Terus kita cari-cari di map bengkel spesialis Chevrolet, ini nemu. Ini ada dua, tadi di Pekalongan cuma dia nggak bisa. Akhirnya yang di Semarang nih, namanya Adijaya Motor. Dari sini itu sekitar 1 jam 17 menit ini di Semarang ya. Dan kita ngalamin trouble di KM 344. Ini lagi berhenti di rest area KM 344. Kita mengalami kendala pada mobil di bagian AC-nya. Ini fan-nya ini nggak mau muter. Fan ini tidak mau mutar, jadi AC-nya nggak dingin. Di KM 344. Ini kita sudah sampai di bengkelnya, namanya Adijaya Motor, ada di Semarang. Chevrolet semua ya.
Dan setelah tadi di scan OBD dan dicek langsung oleh pemilik bengkel Adijaya, ternyata ada trouble di sensor cooling temperaturnya. Dan sekarang ini lagi ditangani ya teman-teman. Nih masuk tol lagi ya teman-teman. Pukul 12.22. Lanjut perjalanan ke pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Karena tadi sempat ada kabel mobil ya, jadi keluar tol Semarang dulu cukup lama, 2,5 jam kita di bengkel. Ini berarti ngetep ketiga ini. Berapa ini? Di tol Gayam Sari. Rp6.000. Lanjut. Sampai di gerbang tol Banyumanik. Jam berapa ini? 12.34. Ini ngetep lagi. Ngetep tol di Banyumanik. Oh, di sini kebuka doang ya teman-teman. Udah bayar baru buka. Kita nyampe gerbang tol Warugunung Surabaya ini ya teman-teman. Jam 6:05. Hujannya gede banget. Sampai gelap banget langitnya. Ini kita akan ngetep. Tadi masuk tol tuh Semarang ya? Beda-beda orang. Ini dari Semarang sampai Gunung Surabaya 419.500 ya. Kita awal masuk dari Semarang. Ini udah nyampe Surabaya. Lumayan jauh sih, ratusan kilo. Nih lihat, hujannya gede banget. Terus lagi. Hujannya terus sekali. Sampai jalannya juga nggak kelihatan banget. Bandara Juanda Surabaya. Kita sudah sampai Surabaya. Dan seperti biasa untuk malam kedua aku ini nginep di hotel gratis di rest area M819A. Sini juga ada masjidnya. Oke, setelah tadi istirahat dan bersih-bersih di KM 819A, kini saatnya melanjutkan lagi misi road trip ke Sumbawa. Dan sekarang udah tanggal 28 Desember 2025 ya teman-teman. Indah banget itu. Kita keluar Python guys, gabung Python di KM 872 873 ya nanti kemarin.
Trans Jawa. The vehicle ahead has started moving. $113.500, 113.500 ngetap dari Surabaya ya? Itu apa? Iya, Kejapanan. Kejapanan Surabaya. Oke, setelah keluar gerbang tol Paiton, nanti di sini ada lampu merah. Kita ambil yang ke arah kanan ke Situbondo ya teman-teman. Nah, dari gerbang tol Paiton ini untuk menuju ke Tanjung Wangi, Banyuwangi itu kurang lebih masih ada 3 jam lagi ya teman-teman, karena masih harus ngelewatin Situbondo dan hutan baluran. Dan untuk jalanan di Paiton ini cukup sepi ya teman-teman, karena ini masih pagi juga. Nih, nanti tolnya nyampe sini teman-teman tuh, lagi dibangun. Ini Situbondo ini. Yang keluar Situbondo di sini. Wih, mantap, lumayan jauh loh. Nih, jalannya baru. Ini nanti buat exit tolnya. Di Situbondo. Harapan tolnya dulu, belum nyampe Banyuwangi. Udah terlalu lapar ini. Jam 8.20 belum makan. Ada makanan banyak, cuma dia pengennya nasi tempong bokwah. Nasi tempong bokwah. Yang ke Banyuwangi pasti beli. Masih di Situbondo ya? Ini apa? Coklat ya, berarti ini keju. Aku suka keju. Tuh. Road trip kali ini kita benar-benar santai. Bayangin, dari Karawang itu jam 10 hari Jumat. Malam. Ini tanggal Nyampe 28. Nanti 28 jam 8.22 baru di Situbondo aja. belum Banyuwangi aja. Nah, kita nyantai. Oke, kalau udah ketemu jalanan seperti ini tandanya udah masuk ke hutan baluran. Dari hutan baluran untuk menuju ke kota Banyuwangi itu kurang lebih 2 jam lagi ya teman-teman. Oke, sekarang aku udah ada di Banyuwangi pada tanggal 28 Desember 2025 pukul 1 siang. Ini aku mau langsung OTW ke rumah makan Bokwah ya teman-teman. Jadi warung Bokwah ini merupakan salah satu warung nasi tempong yang terkenal di Banyuwangi. Untuk jaraknya sendiri dari Banyuwangi kota paling sekitar 30 menit kurang lebih ya teman-teman. Untuk jalan menuju warung nasi tempong Bokwah lumayan kecil ya teman-teman gangnya. Nah itu yang warna biru udah ada petunjuk ya teman-teman, warung Bokwah belok kanan. Ini gangnya lumayan sempit, tapi tenang aja, ini satu arah ya teman-teman, jadi keluarnya nggak lewat sini. Dan itu dia teman-teman di depan lokasi warung makan nasi tempong Bokwah. Untuk parkirannya cukup luas ya teman-teman, ini bisa parkir di pinggir jalan juga aman. Dan nanti juga ada tugas parkir yang akan mengarahkan ya teman-teman. Dan antriannya lumayan panjang ya teman-teman. Tuh, panjang banget sampai keluar. Aku dua cukup ya. Ayam cukup dua. Ya, Yang koyong mana? nasi kipas. Mas, koyongnya mas. Koyong ada bidang koyong. Makasih ya Mbak. Oh, bidang koyong. Kalian ya Mbak. Cumi yang satunya itu gurame. Lu Mbaknya berapa orang? Dua. Dua. Aku 4. Langsung
bayar aja ya, Mbak. Ya. Jadi setelah pesan makanan langsung bayar, baru kita menuju ke tempat makan ya teman-teman. Sama es teh manis satu. Ini aja ya. Ya. 82. Es temulawak sama es teh. Karena nungguin kapal lama, jadi kuliner dulu di Banyuwangi. Sini ada makanan yang khas, nasi tempong bokwah. Udah berapa kali kesini? 3 kali. Anjay. Ini 3 kali. Ketagihan dia, jauh-jauh dari Karawang beli nasi tempong Banyuwangi. Punyanya bokwah. Antriannya masih banyak banget kan? Karena kita dapat kapalnya besok pagi untuk menyeberang ke Lombok, jadi kita hari ini manfaatin dulu explore Banyuwangi ya teman-teman. Dan kali ini aku akan mengunjungi salah satu tempat wisata alam yang berada di Banyuwangi, yaitu The Jawatan. The Jawatan Forest. Ternyata jam segini juga masih penuh, padahal udah jam 16.12. Sini tiket masuk. Ya nggak bisa bocoran lagi. Berapa orang kak? 2. 25.000. Misi. 2 orang 25.000. Udah sama parkir mobil? Udah sama parkirnya. Oke. Lumayan mentah. Astagfirullah. Kendaraan nggak bisa masuk ya? Kendaraan nggak bisa parkir, harus angkat. Permisi. Monggo. Oh iya. Terima kasih banyak. Sama. 25.000 berdua plus mobil. Sekarang kendaraannya nggak boleh masuk. Dan wisata di Jawatan ini lumayan rame banget ya teman-teman. Tuh parkiran mobilnya aja sampai penuh kayak gini. Ini di luar, di dalam juga kita bisa ya parkir. Kalau di sini udah penuh, masuk ke dalam. Di Jawatan adalah kawasan hutan yang terletak di Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hutan ini dipenuhi dengan pohon trembesi yang telah berusia ratusan tahun. Luas hutan ini sekitar 3,8 hektar dan dikelola oleh perhutani. Oke, setelah tadi explore di Jawatan, ini aku kembali lagi ke kota Banyuwangi menuju ke arah pelabuhan. Namun karena kapalnya menyeberang besok pagi, jadi malam ini tanggal 28 Desember 2025 aku akan nginep di pom bensin dekat pelabuhan ya teman-teman. Nah ini dia pom bensinnya, ini pom bensin 24 jam ya. Dan biasanya juga di sini banyak truk-truk dan mobil yang road trip itu bermalam di sini ya teman-teman. Pokoknya pom bensin ini dari pelabuhan paling berjarak sekitar 15-20 menit aja. Nah, malam ini aku akan parkirin mobilnya di sini dan akan beristirahat di sini sampai besok pagi ya, teman-teman. Dan di sini juga ada tulisan truk dan bis dilarang parkir. Berarti mobil pribadi ini boleh ya, teman-teman, parkir di sini. Oke, sekarang udah tanggal 29 Desember 2025. Dan semalam juga ini ada temennya yang nginep di pom bensin ini ya teman-teman. Oke, kita sampai pelabuhan Tanjung Wangi pukul 5.21. Nah ini pelabuhannya teman-teman. Pelabuhan Tanjung Wangi. Langsung ke sini. Nggak nanya dulu. Ya enggak, udah punya tiket. Sini bayar nggak tahu. Mana sih orangnya? Mana? Tiket. Oh, nyebrang. Iya. Tiketnya sudah? Udah. Oke. Langsung masuk belok kiri. Oke. Nanti scan tiketnya sebelah sana. Oke, makasih. Ini langsung belok kiri. Di sini mohon siapkan tiket dan barcode bentar dulu. Langsung nih tiketnya. Sini. Oke.
enggak sih? Iya, ini belinya tadi malam. Jadi tadi sempat ada sedikit kendala saat scan barcode karena ini aku beli tiketnya langsung online ke website ALP-nya ya. Mungkin para penumpang kapal yang di Pelabuhan Tanjung Wangi ini biasa pesan tiketnya langsung melalui agen ya teman-teman. Jadi tadi petugasnya ada sedikit kendala karena aku pesen tiket melalui website langsung dari ALP-nya. Udah. Langsung ke sebelah mana? Oh iya, kasih ya Pak. Setelah tadi menunggu beberapa menit untuk scan tiket, akhirnya bisa masuk juga dan tiketnya emang valid ya. Ini tiketnya. Ada kendala tadi pas nge-scan, nggak tahu kenapa. Kayaknya sistemnya masih kurang baik ya di sini tuh. Jadi kebanyakan pada beli di agen. Sini ada pemeriksaan. Iya. Diarahin makanya Pak, saya kan nggak ngerti. Ternyata yang nyebrang ini truk-truk. Petugasnya juga di sini masih agak kurang kayaknya. Ini ada pengecekan lagi. Ya setelah cek tiket kita suruh parkir dekat dengan mobil pribadi yang di depan itu truk di sebelah sini. Ini itu kapalnya guys. Nah, yang belakang. Jadi ini masih proses masuk kendaraan yang besar-besar dulu ya teman-teman. Jadi aku di sini antri dulu. Oke teman-teman, ini aku udah ada di pelabuhan pukul 5.35. Ini lagi proses unloading kendaraan. Itu dia kapalnya. Jadi buat teman-teman yang beli tiket online sebaiknya datang ke sini jauh lebih awal ya. Kalau di tiket itu jam 9, tapi kenyataannya setengah 6 udah proses naik untuk kendaraan, tapi diduluin truk-truk besar dulu baru kendaraan pribadi. Kapalnya yang itu nanti kita akan naik kapal itu ya. Semoga cuaca cerah dan selamat sampai ke Gilimas, Nusa Tenggara Barat tanpa halangan apapun ya. Amin. Ini baru mau proses masuk kapal pukul 6.13. Masih antri ya. Karena yang nyebrang melalui pelabuhan Tanjung Wangi itu mobil-mobil besar, jadi mobil ceper seperti punya aku ini agak repot ya teman-teman. Tadi juga sempat gasruk. Sebenarnya untuk menuju ke Lombok itu ada beberapa pelabuhan. Yang pertama yaitu Pelabuhan Jangkar Situbondo, lalu ini Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Atau kalau mau dari Surabaya juga ada ya teman-teman, yaitu kapal DLU Dharma Rucitra biasanya. Oke, di sini juga masih antri untuk memarkirkan kendaraannya. Jadi tunggu arahan petugas ya teman-teman untuk parkirin kendaraan di kapal ini. Jadi ini parkir mobilnya ada di lantai 2 ya teman-teman. Parkirnya di sini.
Oke, setelah dari parkiran langsung aja aku akan masuk ke atas. Oh ya, di sini aku sewa kamar ABK ya teman-teman. Guys, kita udah ada di kamar di kapal apa nih, Mutiara Perindo-nya. Ini kamarnya kayak gini, buat seorang ABK. Ya, kamar ABK. AC-nya dingin. Astaga. AC-nya dingin terus. Ya, colokannya banyak banget lah. Makanya banyak, ada kursi, ada wastafel, ada kasur tambahan, extra bed. Mantap lah, pokoknya udah ada light jacket, udah disediain di dalam. Dan ini dia untuk kamar mandi dan toiletnya yang dipakai oleh ABK. Jadi kita dapat fasilitas kamar mandi dan toilet itu terpisah dari penumpang yang di bawah ya teman-teman. Menurut aku sih worth it ya, untuk perjalanan yang kurang lebih 13-14 jam itu enaknya sewa kamar ABK. Ini kita mau sarapan dulu. Sarapannya ini ada puyuh, jagung, bubur kacang, ini ada pisang, nasi kuning, dan ini ada nasi ayam buat kebekalan hari ini. Dan ini dia kondisi ruangan penumpang di kapal Perindo 1. Kalau teman-teman pengen upgrade kamar itu mulai harga 150 sampai 200.000, atau sewa kamar ABK kemarin aku dapat 300.000 ya teman-teman. Oke, ini dia suasana antri makan di kapal Perindo. Jadi untuk ambil makanan kita turun ke area kantin. Nah, di sini sambil bawa tiket kapal ya, karena di situ untuk makanannya sesuai dengan tiket penumpang yang kita pesan. Dan ini dia antriannya ya teman-teman. Ini makanannya ya yang dari kapal. Ini nasinya segini. Ada tahu yang mungil. Ini ati ampela. Ada petenya. Ada kikil. Sayur-sayuran dan sambal. Terus dapat minum aqua gelasnya 1. Kita dapat makan 2 kali. Ini makanannya, kalau kabarnya ya. Kita review makanan malamnya, makanan kedua. Jing, sayur bayam tanpa kuah, kepala ikan hiu, nasi segempel, tempe, ejeng, sambal. Oh ya teman-teman, di kapal Perindo 1 juga ada kantin yang menjual berbagai macam makanan ringan dan minuman. Kemarin di sini aku beli Indomie goreng tanpa telur itu Rp15.000 ya teman-teman. Ini kapalnya baru bersandar jam 12 di pelabuhan Gilimas, Lombok. Kita mau turun ke bawah ya, ke parkiran. Ini kita ada di deck A atau lantai 4. Karena mobil aku berada di lantai 2, maka untuk keluar kapalnya itu antri dulu ya. Jadi kendaraan yang di bawah dulu, baru yang di atas. Dan untuk antri keluar kendaraan ini lumayan lama ya teman-teman, hampir setengah jam. Oke, akhirnya aku sampai di Pelabuhan Kayangan pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Ini udah beli tiket online tadi, jadi langsung masuk ya.
Oke teman-teman, ini udah pukul 5:08 pagi waktu Indonesia Tengah. Mobil masuk ke dalam kapal untuk menyeberang dari pelabuhan Kayangan Lombok menuju ke pelabuhan Pototano, Sumbawa. Dan seperti ini suasana di kapal ya teman-teman, nggak terlalu rame dan kebanyakan juga ini mobil-mobil kecil. Mungkin penyeberangan di Kayangan menuju Pototano itu jarang mobil logistik ya teman-teman. Oke, langsung aja aku akan menuju ke atas ke ruangan penumpang ya teman-teman. Untuk ruangan penumpangnya ada di lantai 2 ya teman-teman. Jadi kapal ini hanya terdiri dari 2 lantai aja. Di kapal ini juga tersedia toilet dan musola ya teman-teman, serta ini ada tempat istirahat. Namun kalau mau istirahat di sini berbayar Rp10.000 ya teman-teman. Dan ini dia ruangan kapal yang nggak berbayar alias fasilitas gratis ya teman-teman. Ruangannya seperti ini, lumayan enak ya, bisa rebahan juga karena penumpangnya juga agak sepi. Kalau teman-teman nyebrang dari pelabuhan Kayangan menuju ke pelabuhan Pototano Sumbawa itu nggak akan bosen di kapal ya teman-teman, karena ada pemandangan dengan view yang sangat cantik banget, Masya Allah. Nampak indah banget, itu viewnya Gunung Rinjani ya teman-teman. Ya, kapal bersandar di pelabuhan Pototano pukul 6.20 dan viewnya Oke, setelah tadi perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya nyampe juga di Pelabuhan Pototano. Pelabuhan Pototano diklaim menjadi salah satu pelabuhan terindah di Indonesia ya teman-teman. Selamat datang di Tanah Samawa, Hariri Lembari. Selamat datang di Pulau Sumbawa. Di Pulau Sumbawa. Ini baru keluar pelabuhan Pototano pukul 7.32 waktu Indonesia Tengah. First time kita kesini nih. Oke teman-teman, ini tanggal 30 Desember 2026 pukul 7.48, hari pertama aku di Sumbawa. Berhenti dulu di Alfamart setelah tadi nyebrang di pelabuhan Pototano ya. Kita arahnya dari sana, mau ke Sumbawa Besar, itu ke sana. Istirahat dulu teman-teman. Nih, es kelapa seger dan ngopi di pinggir laut. Di jalanan menuju ke Sumbawa Besar ada warung-warung pinggir laut. Ini pukul 10.08, lagi panas-panasnya. Ini pusat kota Sumbawa Besar ya teman-teman. Ini kotanya seperti ini. Tuh ada kantor bea cukai juga tadi. Sambil nyari makan di kota, kali aja ada Solaria, McD. Nih ada kantor pajak. Kantor pajak. DJPB pajak tuh. Jadi ada di
Sumbawa, makanannya juga Jawa dan Padang. Kamu makan nasi Padang dulu ya. Udah lapar belum sarapan, udah jam 11 ini. Sumbawa juga makannya nasi Padang. Harga makanannya sama aja kayak di Bogor. Dan ini dia pusat kota Dompu. Ini pusat kotanya seperti ini ya teman-teman, di Dompu. Lumayan rame sih. Ini ada yang jualan, ada yang geprek, ada sekolahan SMK 1. Banyak tukang jagung. Alfamart itu kayaknya alun-alun. Terus di sini banyak yang jual jagung bakar. Ada Di bakso. HP. Ya, apa sih bakso? Tuh pemandangannya. Indah sekali. Nih di sini mah kerbau aja berjalan bebas di jalan raya tuh. Jadi banyak hewan ternak ya. Oh ya teman-teman, ini merupakan ruas jalan utama dari kota Dompu menuju kota Bima ya. Oke teman-teman, sekarang udah tanggal 31 Desember 2026. Semalam aku nginep di kosan ya. Untuk semalam namanya Bintang Kos, berada di pusat kota Bima. Untuk per malam 250.000. Fasilitasnya lumayan, ada AC, ada kulkas, terus kamar mandinya juga lumayan bersih lah. Pukul 8 Wita ya, akan menuju ke Doroncanga. Dari sini estimasi Google Map itu 50 Setelah menitan. 600 meter, belok kanan ke Jalan Soekarno-Hatta. Ini berada di pusat kota Bima banget ya teman-teman. Suasana pagi di kota Bima. Tuh cuaca cukup cerah. Oke teman-teman, selamat pagi menjelang siang dari kota Bima. Dan ini view di pinggir jalan udah kayak gini ya teman-teman. Ini padahal baru jam 8.42 tapi udah panas. Ini banyak kapal nelayan juga. Ini di pinggir jalan, aku berhenti tuh. Oke teman-teman, ini aku berada di salah satu-satunya bandara yang berada di kota Bima. Ini namanya Bandara Sultan Salahuddin Bima. Di Bandara Salahuddin Bima ini merupakan bandara perintis ya teman-teman. Jadi pesawatnya juga pesawat kecil-kecil dan penerbangannya juga jarang. Dan ini nampak dari luarnya aja ya teman-teman. Jadwal penerbangan terbang perdana 4 kali seminggu, ini Labuan Bajo Bima, Bima Labuan Bajo. Setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Oke teman-teman, ini udah pukul 9. Aku akan mengunjungi salah satu tempat yang lumayan terkenal ya, namanya Doroncanga. Nah ini jalan menuju ke Doroncanga, lewatin rumah-rumah warga, jalannya juga agak sempit seperti ini ya. Panas banget. Cuaca di sini terik sekali. Ini merupakan wisata pertama yang aku kunjungi selama di Bima dan selama road trip
Google Map-nya menyesatkan. Doroncanga harusnya di Dompu, tapi ini dia nunjukinnya di Bima. Ini kita tersesat di hutan seperti ini. Tips buat teman-teman yang akan mengunjungi Doroncanga, di Google Map ditulisnya Sapana Doroncanga, jangan Doroncanga saja, nanti seperti saya ya nyasar. Dan untungnya di sini kita ketemu orang baik ya, jadi dia ngasih tahu si Doroncanga itu ada di mana. Ternyata ada di Dompu, jauh sekali. Dengan ini Bima, beda kabupaten, dan Tambora juga sama, jauh di sana. Ini udah mau mendekati Doroncanga di Google Maps sih. 42 menitan lagi. Set, jalannya ekstrim banget. Sampai kepala pusing, deg-degan. Asli ini deg-degan sekali. Udah ininya kudu satset. Oke teman-teman, ini aku udah nyampe di Geopark Tambora. Di mapnya ada Dorobente, Caldera Tambora, Pulau Satonda, Danau Air Asin Satonda. Tuh. Tuh, banyak sapi-sapi lagi bergembala. Oke teman-teman, ini namanya Padang Sapana Dorobente. Ini ada namanya Dorobente, situs geologi Geopark Gunung Tambora. Jadi ada Doroncanga dan Dorobente kali ya. Ini Dorobente dulu. Oke teman-teman, ini adalah jalur pendakian ke Gunung Tambora via Doroncanga. Ini ada pos. Jalur pendakian Doroncanga Offroad. Jadi ini naik mobil ya. Cuma karena sekarang lagi ditutup, jadi aku nggak mendaki. Di sini nemu spot seperti ini ya teman-teman, tuh. Langsung view ke pantai dan savana. Tuh viewnya pantai. Namanya Sarandahe. Ada gapuranya kecil, terus masuk ke dalam. Ini banyak tai sapi juga. Jadi ini merupakan area camping, tuh di sana bisa camping. Ini gratis ya, nggak ada tiket masuk-masukan. Iya. Di Padang Sapana Sarayen 2 ini merupakan salah satu tempat camping ya buat warga Dompu. Ini juga tadi banyak yang datang mau tahun baruan di sini. Namun aku di sini nggak akan camping karena di sini nggak ada fasilitas apa-apa ya teman-teman. Jadi susah kalau mau ke toilet juga karena emang ini nggak ada yang mengelola. Ini wisata bener-bener gratis ya teman-teman. Mungkin kalau di Pulau Jawa untuk view seperti ini akan dijadikan sebagai tempat wisata yang komersil ya. Nah ini di sini ada yang jualan cilok. Kalau di sini namanya Salome. Ini 2000-an, 1000-an sama 3000-an. Nah kalau yang ini 2000-an. Jadi nama di Bima ini, di Dompu ini ya, namanya Salome di Sumbawa. Beda sama di Pulau Jawa. Isinya telur. Nih guys, ada sapi. Dia nyamperin kita. Tuh, ada bunyi-bunyinya. Jadi di
Doro ini banyak sapi-sapi. Nggak tahu Doro itu artinya apa, sapana mungkin karena ada Doroncanga, Doro apa bento, Doro dehe. Dia galak kayaknya. Iya, dia mau kemana sih? Dia pengen direkam kayaknya. Mau pulang ke kandang atau jangan-jangan ini tempat dia kali. Dia mau mengeluarkan kotoran, tapi ada kita. Oke teman-teman, sekarang ini udah tanggal 1 Januari 2026 dan semalam aku nginep di sini ya, di Polsek Lape. Karena semalam perjalanan dari wisata Doroncanga Dompu untuk menuju ke Sumbawa itu kemalaman, jadi aku putuskan untuk istirahat di depan Polsek ya, biar aman. Di dalam mobil ini kita tidurnya. Ini adalah hari terakhir kita berada di Pulau Sumbawa, tanggal 1 Januari 2026. Gimana rasanya di Sumbawa? Panas. Ternyata panas banget teman-teman. Dan di sini meskipun hujan, tapi kemarin kena hujan nggak terlalu lama ya. Ya, Tapi hawanya tetap panas. di gunung yang namanya gunung juga panas. Di kaki Gunung Tambora pun ternyata panas. Kirain teh bakalan dingin, ternyata enggak. Entahlah, di sini panas banget. Nah sekarang rencananya kita mau ke Pulau Kenawa, mau nyebrang Pulau Kenawa. Tapi panas-panas juga, alamnya indah banget, langitnya tuh gumpal. Oke teman-teman, ini mau nyebrang ke Pulau Kenawa pukul 14.35 Wita di kapal kita sendiri. Oke teman-teman, kita mulai trekking pukul 15.06 waktu Indonesia Tengah. Dan pemandangannya Ke sana, buset, ke sana. indah banget. Tuh, savananya, aduh menyongkok. Keren sekali. Oke teman-teman, karena di sini udah sepi dan udah jam 16.03, aku mau turun nyebrang lagi ke pelabuhan Pototano dan kembali ke Lombok. Dan tanggal 1 Januari 2026 merupakan destinasi terakhir aku di Pulau Sumbawa. See you Sumbawa. Oke teman-teman, setelah tadi explore Pulau Kenawa yang merupakan destinasi terakhir yang aku kunjungi selama di Sumbawa, ini saatnya aku mau nyebrang ke Lombok dari pelabuhan Pototano Sumbawa menuju ke pelabuhan Kayangan Lombok. Langsung kayaknya. Ya. Oh langsung menyeberang ternyata. Padahal pesan tiketnya itu jam 8, tapi ini bisa boleh langsung masuk ya teman-teman di kapalnya. Udah dari tadi. Ampun. Bu, Ceper nih kasih ganjal ganjal anunya bang. Mobilnya ceper. Ke kanan baru ke kiri jangan begitu, begini panjang. Mobilnya merepotkan karena ceper. Kena begini tuh terlalu anak sini terus bang, terus baru ke kanan nanti ya. Nah, Oke, kita langsung memarkirkan kendaraan. Oke, pagi ini 2 Januari 2026
baksonya itu nggak apa-apa. Bebas. Oke teman-teman, ini dia tahu tek-tek, makanan khas kota Mataram, Lombok. Mungkin kalau di Pulau Jawa ini sejenis ketoprak atau kupat tahu ya. Karena emang untuk rasanya sendiri ini mirip dengan ketoprak dan kupat tahu. Karena bumbunya juga dari kacang tanah ya. Oke teman-teman, aku akan mampir ke pusat oleh-oleh khas Lombok, Sasaku. Ini adalah distro yang khas di Lombok. Hanya ada di Mataram dan di dekat pantai. Pantai apa ya? Mandalika. Iya, pantai Mandalika ada dua. Hanya ini di Lombok. Di Sasaku juga menjual berbagai macam aksesoris yang dibuat langsung oleh pengrajin warga Lombok. Selain aksesoris, juga di Sasaku ini menjual berbagai macam baju khas Lombok. Ini kalau di Bali itu mirip-mirip dengan jogger dan di Jogja itu dagadu, sedangkan di Lombok yaitu Sasaku ya teman-teman. Oke teman-teman, ini masuk kapal dari Lembar menuju Bali pukul 11.14. Kapan 9 lagi? Tanggal 2 Januari 2026. Sudah seruk. Ada yang ngarahin ya? Enggak sih, aman. Kanan mbak, kanan terus. Nah lurus. Pelan, lurus, terus. Asik. Oke, kita akan bersandar di pelabuhan Padangbai, Bali. 4 waktu Indonesia Tengah. Perjalanan pas 4 jam. Tuh, dia mau bersandar. Dan ini suasana antri keluar kendaraan ya teman-teman. Bali diguyur hujan. Selama di Sumbawa kita awas nggak dapet hujan. Dapet sih sedikit. Dikit banget. Dikitnya sampai langsung kering lagi. Karena di sana tuh panas banget asli. Di sini baru nyampe udah ada hujan. Oke teman-teman, hari ini aku menyeberang dari Gilimanuk ke Ketapang pukul 6 pagi tanggal 3 Januari 2026. Karena semalam itu udah ngantuk banget, jadi aku tidur di pom bensin. Oh ya, untuk perjalanan dari pelabuhan Padangbai menuju ke pelabuhan Gilimanuk itu sekitar 6 jam ya teman-teman. Maka itu juga pusing kayaknya sih. SIM-nya ada? Pak. Oh iya, di pelabuhan Gilimanuk ini dicek untuk STNK dan SIM-nya. Jadi selama aku menyeberang itu baru di pelabuhan Gilimanuk ya, ada pemeriksaan STNK dan SIM. Kapal dari pelabuhan Gilimanuk Bali menuju ke Ketapang Banyuwangi, ini kapalnya lumayan enak, fasilitas juga lengkap, dan penumpangnya juga cukup sepi, jadi bisa rebahan ya teman-teman. Karena sebagian penumpangnya kebanyakan di luar pada ngerokok ya teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita bersandar di pelabuhan Ketapang Banyuwangi pukul 6.38. Udah waktu Indonesia Barat sekarang mah. Ini lagi proses keluar kendaraannya dari kapal. Antri sekali karena penuh.
akhirnya sampai juga di Pulau Jawa. Kita road trip ke beberapa pulau. Pulau Lombok, Pulau Bali, Pulau Sumbawa. Anjay. Sampai ke Bima. Itu Pulau Sumbawa. Ya tapi Bimanya, Sumbawanya mah deket. Ya kan yang penting beberapa pulau. Ya, tapi 3 pulau dilalui. Orang ke Sumbawa belum tentu ke Bima. Bimanya ke Pulau Jawa. Oke, Pulau Jawa. Kita mau makan dan mandi. Ini adalah pulau asal kita, Terindah, pulau yang kita cintai. Anjay. terenak makanannya. Terame. Ramai. Sampai Surabaya 15.24 Januari 2026. Hujannya gede banget di jalan tol. Gelap banget. Hujannya deras banget. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Karawang, Jawa Barat. Setelah beberapa hari perjalanan dari tanggal 26 malam, sekarang udah tanggal 4 Januari 2026, udah beda tahun. Kita road trip dari Karawang ke Pulau Sumbawa, terakhir nyampe ke Bima. Dan ini dia biaya transportasi yang dikeluarkan selama road trip ya teman-teman. Untuk tol 2 juta rupiah, bensin 2.550.000, dan pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi ke Gilimas Lombok 1.234.000, serta pelabuhan Kayangan Lombok menuju ke Pototano Sumbawa 521.000. Lalu dari pelabuhan Pototano Sumbawa menuju Kayangan Lombok 521.000, serta pelabuhan Lembar Lombok menuju ke Padang Bayi 1.140.000, dan pelabuhan Gilimanuk Bali menuju ke Ketapang Banyuwangi 174.000. Jadi total biaya transportasi yang dikeluarkan selama road trip dari Karawang ke Sumbawa yaitu Rp8.140.000. Oke teman-teman, mungkin itu aja video road trip dari Karawang menuju ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dapat aku share. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman semua yang akan melakukan road trip ke Sumbawa. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai jumpa di trip-trip aku selanjutnya. See you next trip.